insight, inspirasi, edukasi, dan teladan kitab Hilyatul Aulia rahimakumullah. Dalam kesempatan ini siang hari ini yaitu kita masuk ke episode kelima, yaitu akan mengupas biografi, sejarah, tarikh Abdullah bin Jahsy. Sahabat Abdullah bin Jahsy ini merupakan salah satu dari as-sabiqun al-awwalun, orang yang masuk pertama masuk agama Islam. Perlu diketahui bahwa Abdullah bin Jahsy ini adalah sepupunya, masuk sepupu Rasulullah SAW. Karena ibu dari Abdullah bin Jahsy adalah Umaymah binti Abdul Muttalib. Sementara bapaknya Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, berarti kakak beradik. Berarti Nabi Muhammad, Rasulullah SAW dengan Abdullah bin Jahsy ini termasuk sepupu. Dan ada pertalian lain karena adiknya, saya katakan adiknya Abdullah bin Jahsy bernama Zainab binti Jahsy, ini dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah atau pasca bercerai dengan suaminya Zaid bin Haris yang merupakan anak angkat Rasulullah SAW. Abdullah bin Jahsy ini merupakan pahlawan pahlawan yang gugur di medan Uhud dengan sangat mengenaskan. Mengenaskannya itu ternyata hidungnya dan telinganya itu digantung di sebuah pohon. Artinya dia sebelum meninggal itu disiksa dulu dengan diikat hidungnya dan diikat telinganya sampai lepas dan kemudian digantung di atas pohon. Gini hadisnya, haddatsana Sulaiman bin Ahmad, diceritakan anna Abdullah bin Jahsy, temannya Abdullah bin Jahsy iku qala ngantika. Dalam suatu diceritakan dari An Ishaq bin Sa'id bin Abi Waqqas, ada Ishaq bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ishaq ini anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa ayahnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah bercerita kepadanya. Dan perlu diketahui Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdullah bin Jahsy ini sangat akrab sekali. Sehingga ketika peperangan mau berlangsung pun mereka berdua berdoa. Dan doanya sangat unik sekali. Dan ini kita kalau tidak siap dengan doa seperti ini, kalau imannya tidak setebal Abdullah bin Jahsy, gak usah ikut-ikutan. Begini doanya. Anna Abdullah bin Jahsy qala ngantika sapa Abdullah bin Jahsy lahu maring abi. Berarti dalam suatu menjelang pertempuran Uhud ini Abdullah bin Jahsy mengatakan sesuatu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yauma Uhudin dalam dinane perang Uhud. Ala tadullah anata orang donga sapa sira Sa'ad bin Abi Waqqas Allah yang Gusti Allah. Tadinya Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa dulu. Dia berdoa, ya Allah, pada saat pertempuran nanti yang ada di depan mata ini, pertemukanlah saya dengan apa? Saya dengan musuh saya yang paling hebat, yang paling kuat, yang besar emosinya. Nanti saya akan bunuh mereka atau dia akan membunuh saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya setelah begitu malah saatnya bertanya setelah selesai berdoa, akhirnya bertanya sama Abdullah bin Jahsy, Anda mau berdoa enggak seperti saya? Kalau bahasa ringannya bisa berdoa kayak kita. Artinya kan kita kalau misalkan mendapatkan musuh yang paling kuat kan tantangannya lebih besar. Kalau bahasa rileksnya seperti itu. Kemudian fakhollu maka nyepi sopo Abdullah bin Jahsy fi nahyatin dalam pinggiran. Pada amakan donga sopo Abdullah bin Jahsy fakola. Akhirnya berdoa Abdullah bin Jahsy. Doanya seperti ini. Ya Rabbi du pangeran kaula idza laqitu ing dalem nalikane ketemu sapa sun al adwa ing musuh khodan ing dalam esok. Berarti hari ini bertemunya hari ini itu dengan obrolannya seperti hari ini, peperangannya berarti besok. Falak kini maka nemui ing isun nemu akan sapa isun rajulan ing wong lanang syadidan kang kuat opo bak suhu, kangkang banget opo bak suhu kekuatannya. Ya Allah, kalau nanti besok saya bertempur maka pertemukanlah dengan orang yang paling kuat, musuh yang paling kuat, yang paling garang, yang paling gagah, yang paling kuat berhadapan dengan saya. Syadidan harduhu, yang besar
penyerangannya luar biasa, yang emosinya besar. Uqatiluhu, maka bakal mateni sapa isun ing rajul fika karena sampean, wa yuqatiluni atau mateni sapa musuh ing isun. Nanti saya akan membunuh dia atau dia yang membunuh saya. Bahkan dilanjutkan, summa ya'khudni, kemudian saya ditangkap, biarkan saya ditangkap. Fayajda'ulan ngrumpungaken, ngrumpungaken angfi ing cungure isun wa uduni lan kuping isun. Biarlah saya berhadapan dengan orang yang paling kejam sekalipun dari musuh saya, sampai saya ditangkap demi engkau menegakkan kalimat engkau ya Allah. Ditangkap saya ridho, ditangkap kemudian hidungnya hilang dan telinganya hilang, saya ikhlas demi menegakkan kalimat Allah. Fa idza laqituka ghadan kulta, wa idza laqituka indam nalikane ketemu sapa isun ing panjenengan ya Allah, ghadan ing dalem esok, kulta maka ngucap sapa isun, kultu maka ngucap sapa isun. Kata Abdullah bin Jaksi, supaya nanti kalau saya ditanya sama engkau ya Allah, kenapa demikian? Ya Abdullah, ya Abdullah bin Jaksi, manutai sapa jada'a kang grumpung akan angfaka ing cungure sira wa udhuna kalan kuping sira. Siapa yang membuat hidung kamu seperti ini dan telinga kamu ini seperti ini? Faqulu maka ngucap sapa isun. Nanti saya akan berkata demikian. Fika in dalam dalane sampean ya Allah. Wa fi rasulika lan in dalam dalane Rasulullah. Kang gawe ilang cungure isun karo kuping isun, yang menghilangkan hidung saya dan telinga saya adalah apa? Adalah karena saya berperang di jalanmu dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Untuk kita tidak bisa. Ternyata benar. Fataqulu maka ngucap sopo Sa'ad bin Abi Waqqas, sodakta, benar. Wah, hebat, ternyata doa Isra lebih menantang daripada saya. Demikian kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, nanti kan sopo Sa'dun, falaqad ra'aituhu akhiron nahari, maka teman-teman nemuaken sopo sun ing Abdullah bin Jaksi akhiron nahari ing akhire awan, berarti sekitar setengah telu setelah peperangan selesai. Wa inna anfaulan setemene irunge cungure Abdullah bin Jaksi wa udunahu lan kuping Abdullah bin Jaksi ikulamu allaqotani, dan gantung karena fi khaitin ing dalam tali. Ternyata benar, setelah selesai perang Uhud, dan kita ketahui bersama bahwa perang Uhud itu Muslim dalam keadaan yang tidak menang alias kalah. Dan ternyata setelah diperiksa semua, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat dekatnya itu, melihat ternyata ada hidung dan telinganya, ada hidung dan telinga yang digantung di atas sebuah tali, dan itu Sa'ad langsung menebak bahwa itu adalah hidung dan telinganya Abdullah bin Jaksi. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu terbersih. Ternyata Allah mengabulkan permintaannya Abdullah bin Jaksi bahwa siap dia berperang meskipun nanti dia akan ditangkap oleh musuh, hidung dan telinganya hilang sekalipun saya siap demi menegakkan kalimat Allah. Subhanallah. Sahabat insight, ada yang menarik lagi bahwa Oktober 2013 konon katanya Madinah itu Mekah itu banjir, kebanjiran. Maaf, Madinah itu kebanjiran. Akhirnya setelah banjir itu permakaman Uhud itu akhirnya tergerus banjir gitu. Tergerus banjir, dan ternyata syuhada Uhud ini ternyata banyak yang terbongkar ininya, makamnya, kuburannya, dan darah segar dari mereka itu masih ada banyak. Ya, dan dari sekian banyak pahlawan Uhud itu ada dua sosok jenazah yang masih bisa ditandai. Yang pertama adalah ada sahabat yang darah di dadanya masih segar dan tangannya masih nempel di dada. Bayangkan, itu perang Uhud kan tahun ketiga kenabian, berarti tahun 625-an. Sekarang sudah berapa abad, 14 abad yang silam, itu masih ditemukan darah segar, dan ini ternyata dimungkinkan adalah jenazahnya sahabat Hamzah, karena kita ketahui pada perang itu sahabat Hamzah terbunuh oleh Wahsy dan jantungnya itu diambil dan dimakan. Nah, ini bisa diidentifikasi ini adalah jenazahnya sahabat Hamzah. Dan satu lagi, ternyata ada sahabat yang
hidungnya hilang dan telinganya hilang, maka dapat diidentifikasi berdasarkan hadis ini tentunya bahwa ini bisa ditebak adalah Abdullah bin Jahsy. Subhanallah. Ini syuhada Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah ribuan tahun tapi jenazahnya masih bisa segar, dan akhirnya dikebumikan lagi. Yang lain sama, artinya masih utuh tapi tidak bisa dikenali karena riwayat yang jelas hanya 2 orang ini. Dan akhirnya di permakaman Uhud itu yang diberi nisan cuma 2, yaitu nisannya sahabat Hamzah dan sahabat Abdullah bin Jahsy.